Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Di video kali ini saya akan membahas tentang beberapa jenis sayuran ya atau makanan yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari yang mengandung rendah kalori. Jadi saya sering sekali mengungkapkan tentang kita boleh-boleh saja untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang berlemak asal diimbangi dengan makanan yang rendah kalori, kaya akan serat, dan dikonsumsi di dalam tubuh kita mampu untuk membuat tubuh kita tidak mengalami kondisi di mana kalori yang dimasukkan dari makanan atau minuman terlalu berlebihan sehingga mengakibatkan tubuh kita jadi kegemukan. Jadi sangat penting untuk menyeimbangkan jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau kita misalnya lagi pengen satu makanan yang notabene lemaknya cukup tinggi, misalnya ya harus diimbangi juga di sela-sela, atau katakanlah untuk makan yang berlemak ini ditaruh di makan siang, nanti untuk sarapannya, terus kemudian untuk makan malamnya diimbangi dengan makanan yang rendah kalori, kaya akan serat, dan juga menutrisi tubuh kita. Dan sering saya sebutkan secara global ya, sayur dan buah seperti itu saja. Namun masih banyak yang bertanya sayur apa gitu yang cukup direkomendasikan, karena ada beberapa sayur apalagi buah yang notabene sebetulnya mengandung kalori yang cukup tinggi, sekalipun nutrisinya juga tinggi sih gitu. Berbeda dengan makanan-makanan sajian, makanan-makanan yang olahan yang diproses dengan cara misalnya deep frying yang notabene akan banyak sekali jumlah kalori di dalamnya seperti itu. Oke, jadi kita akan membahas tentang sayuran ya di sekitar kita yang ada. Biasanya banyak sekali artikel-artikel atau YouTube channel atau Instagram yang membahas tentang sayuran-sayuran, namun banyak sayuran-sayuran yang agak susah gitu, atau harus pergi ke supermarket, nggak bisa yang cuman ke pasar saja banyak gitu. Nah, saya akan membahas tentang hal itu gitu. Sayuran yang rendah kalori ya, jadi sangat saya rekomendasikan untuk dikonsumsi, terutama ya ketika kalian berada dalam kondisi yang sebelumnya atau berencana untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi kalori. Jadi balance gitu loh, tidak terus kemudian berlebihan jumlah kalorinya gitu. Oke, yang pertama timun ya. Saya yakin timun ini juga sangat-sangat mudah untuk didapat begitu ya, dan hampir setiap orang suka untuk mengkonsumsi timun ini ya. Dan tidak perlu diolah, langsung dikonsumsi saja tanpa perlu ditambahkan atau mungkin biasanya dijadikan acar, nggak perlu semacam seperti itu ya, dijadikan lalapan saja atau dikonsumsi secara langsung saja. Atau kalau misalnya kalian buat dalam bentuk misalnya rujak, acar, dan sebagainya, tentu saja akan menambah jumlah kalori di dalamnya. Nah, timun sendiri ini per 100 gram 100 gram timun itu mengandung sekitar 12 kilo kalori ya. Ini untuk catatan. Jadi timun ini bisa dikonsumsi misalnya untuk makan malam gitu ya, dan ya kandungan air yang cukup tinggi dari timun ini ya mampu untuk membuat tubuh kita ada istilah diuretik ya, namanya diuretik. Diuretik itu adalah membantu untuk urin kita ya, sistem urin ya itu bisa lebih lancar, dan hasilnya akan banyak sekali, mencegah begitu banyak hal yang berkaitan dengan kesehatan ginjal, batu ginjal, terus kemudian mencegah bakteri, pokoknya menyehatkan sistem urin atau sistem ketika kita buang air kecil seperti itu. Jadi timun ini mengandung 12 kilo kalori seperti itu. Terus kemudian yang kedua sayuran, dan sekali lagi sayuran yang akan saya tuliskan ke kalian ini ya cukup mudah untuk dijumpai. Brokoli
brokoli ya, brokoli ya, yang sayuran hijau itu, dan sama seperti timun biasanya dikonsumsi di ya tanpa harus nggak perlu ditumis. Kalau ada ditumis ya berarti ditambahkan minyak, ditambahkan bawang, ditambahkan bumbu dan lain sebagainya akan menambah jumlah kalori dalam. Jadi cukup dikukus atau mungkin dikasih mayones pun tentu saja, dibikin salad semacam seperti itu akan menambahkan jumlah kalori dalamnya. Jadi brokoli enak kok dijadikan kalau kalian nanti sudah terbiasa mengkonsumsi ini, dan ya kita akan menjalani pola hidup sehat. Pola hidup sehat yang dimana kalian tidak dibatasi untuk mengkonsumsi berapa jenis makanan. Nah, konsekuensinya kalian juga harus terbiasa untuk mengkonsumsi brokoli yang hanya direbus saja. Mungkin ditambahkan sedikit garam, sedikit sekali gitu untuk perasa begitu, atau garam juga kadang bisa mengeluarkan atau meminimalisir hama misalnya, semacam seperti itu. Nah, brokoli ini ya dia mengandung 34 kilokalori per 100 gram. Seperti itu ya. Brokoli sangat mudah, sangat gampang untuk ditemui di sekitar kita. Kemudian yang ketiga, tomato ya, tomat. Ingat, bukan dalam bentuk jus, bukan dalam bentuk apalagi kalau jusnya ditambahkan dengan gula dan lain sebagainya, sangat tidak rekomendasikan. Tapi tomat saja, tomat yang segar, cuci bersih, kemudian dimakan begitu ya, itu rendah kalori. Dan saya yakin kalau misalnya saat ini kalian nggak doyan misalnya mengkonsumsi tomat mentah begitu tanpa ada tambahan apapun, tidak menjadi biasanya tomat kan disajikan dalam bentuk masakan, artinya dia sebagai apa ya, kalau diistilahkan dalam sebuah masakan, bukan garnish sih, bumbu mungkin, atau sayuran atau topping entahlah gitu, yang kalian mungkin yang suka masak ada istilah tersendiri, mungkin semacam seperti tomat, bawang bombay dan sebagainya, itu termasuk kondimen atau apa gitu, saya nggak ngerti istilahnya. Tapi yang kita bahas sekarang ini adalah tomat yang notabene ya hanya dikonsumsi secara segar ya, tanpa tambahan apapun. Dia cukup rendah kalorinya, dia mengandung 18 kilokalori dan dia mengandung vitamin C yang cukup tinggi. Dia juga punya efek antioksidan begitu, jadi mampu untuk membantu kinerja tubuh kita, menangkal radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita, seperti itu. Jadi tomat ini ya sangat bagus sekali, sangat cukup saya rekomendasikan untuk dikonsumsi ya sebagai penyeimbang. Misalnya kalian ya seperti di program diet yang sedang kita jalani ya di dietkalori.co.id yang sedang kita kembangkan ya. Bagi yang belum bergabung ya silakan kunjungi website kami di dietkalori.co.id. Jadi kita ada balance ya, di mana kita mengkonsumsi makanan-makanan yang rendah kalori, juga kita masih memperbolehkan untuk mengkonsumsi nasi goreng, rendang, dan apapun itu. Enggak, terus kemudian semuanya itu dilarang gitu. Kita masih mengkonsumsi nasi putih dan sebagainya. Seperti itu. Jadi tomat ini bisa menjadi salah satu ya yang bisa dikonsumsi karena kandungan kalorinya ya cukup rendah. Oke, selanjutnya ada seledri. Nah, kalau seledri ini memang lebih banyak dijadikan topping ya, agak sedikit sulit untuk menjadikan seledri ini sebagai konsumsi makanan biasa saja. Namun seledri ini juga manfaatnya banyak sekali begitu ya. Seperti kalian ketahui ya, saya juga mengajarkan materi tentang herbal, dan seledri ini banyak sekali khasiatnya berkaitan dengan tekanan darah ya, berkaitan dengan pembuluh darah, berkaitan dengan kesehatan rambut dan sebagainya, banyak sekali. Nah, seledri ini memiliki jumlah kalori 22 per 100 gram. Semuanya ini ya, mulai dari timun, brokoli, tomat, seledri itu mengandung 22 kilokalori. Selanjutnya yang kelima yaitu kembang kol. Ya, ini juga mudah sekali dijumpai di sekitar kita, dan ya
Kembang kol biasanya juga sama diolah, tapi saya juga punya, mungkin suatu saat akan saya share juga di YouTube channel kita gitu. Kita bisa membuatnya sebagai salah satu pengganti nasi. Jadi dibuat begitu, dikukus ya, kembang kolnya itu diolah begitu, diremas-remas begitu. Brokoli juga terkadang pun bisa begitu ya, dan ya cukup enak begitu loh. Mungkin kalau yang terbiasa sih akan merasakan rasa yang enak ketika mengkonsumsinya, tapi yang belum, sekali lagi dibiasakan. Toh kita juga bisa mengkombinasi jadi makan enak di malam hari ya, siang dan paginya harus dibuat balance semacam seperti ini. Untuk kembang kol sendiri ya, memiliki kandungan kalori per 100 gram itu 25 kilokalori. Nah, yang terakhir ya, sebetulnya masih banyak, cuman kita bahas sampai di angka 6 saja, dan ini yang paling ini yang mudah-mudah ya. Selada atau lettuce yang biasa dipakai di burger, dan ini juga sama kayak timun, kayak tomat begitu ya, biasa dikonsumsi secara langsung begitu. Saya pun dulu nggak terlalu suka, nggak doyan gitu ya dengan selada ini, tapi lama-kelamaan semakin saya tahu, semakin saya aware tentang kesehatan, saya tahu tentang khasiat di dalamnya begitu ya. Ya cukup dicuci bersih begitu ya, sampai benar-benar bersih dan tanpa perlu dimasak. Kalau selada ini dimakan saja, biasanya satu piring penuh itu kita bisa buat tubuh kita benar-benar kenyang ya, dan jumlah kalorinya itu hanya 14 kilokalori. Bayangkan 100 gram itu banyak sekali dan akan membuat perut kita sangat kenyang gitu ya, mengkonsumsi 100 gram dari selada ini, dan cuman 14 kilokalori. Ya nggak banyak banget sih, tapi cukup menumpuk lah, dan jika dibandingkan 100 gram nasi itu akan sangat apa ya istilahnya, jomplang begitu. Sementara nasi itu bisa 100 gram itu 120 sampai 150 kilokalori gitu. Seperti itu ya. Jadi ada nih, dan nggak ada alasan lagi, saya rasa timun mudah sekali, brokoli juga gampang, tomat, seledri, kembang kol, selada ya, karena memang sudah saya pilih yang memang mudah dijumpai di sekitar kita. Oke ya, ini salah 6 sih, ada 6 ya, yang bisa jadi referensi untuk memilih sayur yang rendah kalori ya, sebagai variasi menu asupan harian kalian. Ya, dan nutrisi gizi di dalamnya tentu sangat banyak sekali. Dan kalau kalian merasa bermanfaat video ini, jangan lupa subscribe YouTube channel ini, dan jangan lupa like, comment, dan share juga, dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini ya. Ada podcast di Spotify, ada Instagram, ada Facebook fanpage juga. Dan sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id.